Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Ibrahim ayat 7. Semoga dengan kajian kita Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itu, semoga kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur, mensyukuri atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Wa idh ta'adzana rabbukum, ini ada mim mati ketemu lam. Rabbukum la, ini idhar syafawi. Mim matinya, kumnya tidak dipanjangkan, tapi begitu kum bibir atas ketemu bibir bawah terkatup langsung dilepaskan untuk membunyikan lam. Rabbukum lain, jangan rabbukum, nah itu keliru, menjadi rabbukum lain. Nah ini ada nun mati ketemu shin, lain sya, nun mati ketemu shin itu dibaca ikhfa ma'al gunnah. Lain syakartum, ada ro mati dibaca tafkhim. Tum ada mim mati ketemu lam lagi di sini. Seperti ini ya. Ini idhar syafawi. La azidan, nunnya bertasydid ya, dibaca gunnah. La azidannakum wa, mim mati ketemu wawu. Kalau kita tidak berhenti, ini ada shad lam. Al-waslul aula, dilanjutkan lebih baik. Ini mim mati langsung ketemu wawu, itu idhar syafawi. Walain, nun mati ketemu kaf ya, dibaca ikhfa. Kafartum in, nah ini mim mati ketemu hamzah, dibaca idhar syafawi. In, nunnya bertasydid, dibaca gunnah. Azabi dha, ini tobi'i, nah dua ketuk. Bi, tobi'i juga dua ketuk. La syadid, qalqalah kubro, dalnya dimatikan karena waqaf ya. Dinya dipanjangkan karena ada ya. La syadid, nah, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Bersyukur atas segala pemberian Allah. Karena dengan bersyukur, Allah berjanji, Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Syukur adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan hati
lisan, maupun tindakan kita. Dengan hati adalah dengan meyakini bahwa semua ini adalah dari Allah. Semua nikmat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta dan memesan agar kita dilahirkan dari rahim seorang ibu Anu. Tidak pernah. Kita tidak pernah minta dan tidak pernah memesan agar kita dilahirkan di Indonesia. Kita tidak pernah meminta dan memesan kepada Allah agar dilahirkan jadi laki-laki atau perempuan. Tidak pernah minta. Tapi Allah berikan itu kepada kita. Maka kewajiban kita adalah menerima. Maka rasa syukur itu menjadi kewajiban kita. Syukur bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah pemberian Allah. Ini adalah skenario Allah. Dengan bersyukur, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena kunci kebahagiaan adalah syukur. Tanpa syukur kita tidak akan pernah hidup tenang. Kita akan tetap menjadi manusia yang terasa sempit. Timbang sedikit di wajah kita, ada bercak hitam di sini. Sedih bukan kepala. Mengurung diri bukan kepala. Padahal sedikit ada nokta hitam di pipi kiri. Padahal wajah ini begitu lebar. Selebihnya bagus. Timbang ini ada yang hitam. Tetapi ketika kita mensyukuri warna hitam yang ada di pipi ini dengan sebaik-baiknya syukur, maka Allah akan menjadikan warna hitam itu menjadi berkah. Ingat, ada orang yang mensyukuri hidungnya mancung ke dalam. Dengan menerima hidung yang mancung ke dalam itu, justru hidung itu menjadi sumber rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak bersyukur, maka dia akan mencoba untuk operasi plastik untuk dimancung-mancungkan hidungnya. Dan apa yang terjadi? Banyak orang menjadi bermasalah gara-gara hidungnya ditambah plastik. Ada orang yang berbadan sampai semeter tidak sampai. Dia mensyukuri dengan pemberian Allah itu. Ternyata badan yang pendek itu menjadi sumber rizki. Subhanallah. Jadi syukur adalah menerima posisi hati, meyakini bahwa semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan lega, kita akan lapang. Ada sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang tamu yang datang kepada Abu Nawas, mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Ya Abu Nawas, berikan jalan keluar bagi saya. Loh, kenapa? Rumah saya sempit. Istri saya ngomel-ngomel. Anak saya ngomel-ngomel. Karena gara-gara rumah saya sempit. Oh, begitu. Ya udah. Kamu mau ikuti saran saya? Iya, siap. Ikuti saran saya. Beli seekor ayam. Buat kandangnya di dalam rumah. Tamunya bingung. Minta supaya rumahnya luas, tetapi disuruh beli ayam. Bahkan ayamnya diletakkan di dalam rumah. Bukankah akan nambah sempit? Tapi tanpa pikir panjang.
Orang ini nurut saja. Beli ayam, beli kurungannya, lalu disimpan ayam itu di dalam. Di dalam rumah. Hari pertama tidak ada masalah. Hari kedua mulai ada celetukan. Hari ketiga istri mulai ngomel-ngomel. Anak mulai ngomel-ngomel. Bukan saja bertambah sesak, tetapi banyak kotoran ayam di dalam rumah. Akhirnya mengadu lagi kepada Abu Nawas. Ya Abu Nawas, istri saya tambah kencang ngomelnya. Anak saya tambah kencang ngomelnya. Rumah saya tambah sempit. Oh begitu. Ya udah, ikuti nasihat saya. Beli bebek. Beli kurungannya. Letakkan lagi di dalam rumah. Begitu? Iya. Beli saja. Akhirnya orang ini nurut saja. Bagaikan kerbau dicocok hidung. Beli bebek. Beli kurungannya. Disimpan lagi di dalam rumah. Jadi di rumah ada ayam, ada bebek. Tambah ngomel lagi. Ditambah ngomel lagi. Istrinya ngomel, anaknya ngomel, tambah sesak, tambah rame, tambah bau, dan seterusnya. Akhirnya besoknya ngadu lagi pada Abu Nawas. Ya Abu Nawas, gimana ini, istri saya tambah ngomel, anak saya tambah ngomel, tambah sesak rumahnya. Oh begitu. Cobalah beli kambing. Bikin kandangnya di dalam rumah. Beli kambing. Nurut saja orang ini beli kambing. Dengan kandangnya sekalian dibikin di dalam rumah. Ada kambing, ada ayam, ada bebek di dalam rumah. Ibunya marah-marah. Anaknya ngomel lagi. Bapak bagaimana? Ini rumah tambah sempit. Sudah rumahnya sempit. Ada ayam, ada bebek, ada kambing. Bertahan itu si bapak. Tidak ke Abu Nawas. Cobalah ditunggu. Barangkali nanti akan terasa lebih luas. Ternyata omelannya bertambah-tambah. Akhirnya ngadu lagi kepada Abu Nawas. Ya Abu Nawas, gimana ini? Rumah saya tambah sempit. Kata Abu Nawas, coba kamu jual itu kambingnya, kamu jual bebeknya, kamu jual ayamnya dengan kandang-kandangnya. Lalu bersihkan rumahnya. Orang ini nurut. Dijualnya kambing, dijualnya bebek, dijualnya ayam. Udah, rumahnya dibersihkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, menghadap ke Abu Nawas. Gimana? Udah dijual? Kambing, bebek, dan ayam kamu. Sudah Abu Nawas. Gimana? Istrimu ngomel-ngomel enggak? Anakmu ngomel-ngomel enggak? Enggak Abu Nawas. Sekarang udah merasa lega. Ya, gampang kan? Menjadikan rumah lega bukan dengan cara membangun, tapi bangun hati supaya menerima. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi hati menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tambah bersyukur kita. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan adalah dengan memperbanyak ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istri dibelikan pakaian oleh suaminya. Alhamdulillah. Awal bulan istri menerima amplop dari suaminya. Gaji di tanggal muda. Alhamdulillah. Bukan hanya itu. Karena lisan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tugas untuk menceritakan kenikmatan yang dirasakan kepada orang lain. Maka ceritakan kenikmatan yang kita terima kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain karena itu perintah Allah.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, ceritakanlah. Itu nikmat, cara mensyukuri nikmat melalui lisan kita. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat dengan perbuatan kita. Dengan anggota badan, dengan gestur tubuh, dengan perilaku tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita. Gunakanlah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anggota badan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk ketaatan kepada Allah. Gunakan tangan untuk bersedekah. Gunakan mata untuk membaca Al-Quran. Gunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan azan. Gunakan kaki untuk melangkah ke masjid. Itu bukti kalau kita adalah orang-orang yang bersyukur. Maka mensyukuri nikmat Allah baik dengan hati, dengan lisan, maupun dengan perbuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih Bapak, seorang istri mengucapkan seperti itu kepada suaminya. Kemudian istrinya memakai pakaian pemberian suaminya. Suaminya akan melihat, tambah cantik istri saya, besok dibelikan lagi. Coba tidak ada ucapan Alhamdulillah. Ya, begini saja dibeli, Pak. Insya Allah, suami besok nggak bakalan beliin lagi. Jadi bersyukurlah dengan hati, bersyukurlah dengan lisan, dan bersyukurlah dengan perbuatan kita. La azidannakum, pakai lam taukid, pasti Allah akan memberikan tambahan nikmat itu kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, maka ingat siksa Allah amat sangat pedih. Lihat kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Saba disuruh bersyukur. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Disuruh bersyukur atas rezeki Allah. Negeri yang gemah ripah loh, Cinawi, toto tentrem kertora harjo. Kata Allah, washkurulah, bersyukurlah. Ternyata fa'aridu, mereka berpaling, mereka tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur, Allah turunkan fa'arsalna alaihim sailal arimi. Allah turunkan banjir bandang. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Menjadi hamba-hamba yang siap menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Nerimo ing pandem. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.